Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Alhamdulillah pada saat ini saya dapat mempresentasikan aksi perubahan saya yang berjudul Sistem Pencatatan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan, yang disingkat SIPAPAMIDUN pada Kelurahan Sartajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Sebelum saya mempresentasikan hasil inovasi saya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Turjan, SPD MSI. Saya bekerja di Kelurahan Sartajaya dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan. Gambaran umum Kelurahan Sartajaya. Kelurahan Sartajaya secara administratif berada di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yang memiliki luas wilayah 710,47 hektar, yang terdiri dari 11 RW dan 44 RT. Dengan total penduduk 11.180 jiwa, yang terkategori jumlah laki-lakinya 5.671 jiwa dan juga jumlah perempuannya 5.501 jiwa. Pada inovasi ini saya melihat beberapa isu. Isu yang pertama, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan dari tingkat RW ke Kelurahan Sartajaya, di mana metode pencatatan masih menggunakan buku manual, yaitu berupa buku registrasi keluar masuk, sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaporan dari pengurus atau ketua RW. Isu masalah yang kedua, belum terpenuhinya jumlah SDM Linmas di Kelurahan Sartajaya. Saat ini jumlah SDM Linmas Kelurahan Sartajaya belum maksimal, dikarenakan anggota Linmas saat ini hanya ada 10 orang. Idealnya anggota Linmas adalah setiap RW-nya mempunyai kuota 2-3 orang anggota Linmas, sehingga diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan Linmas yang ideal dan sesuai, dan dapat berkontribusi serta berkoordinasi. Isu masalah yang ketiga, ketidaksesuaian penandatangan surat oleh pejabat yang tidak sesuai wewenang. Saya berikan contoh. Yang pertama, beberapa surat ditandatangani oleh pejabat yang bukan tupoksinya. Yang kedua, tidak adanya kejelasan penanggung jawab dalam struktur pelayanan. Untuk yang ketiga, pejabat struktural sering tidak berada di tempat, sehingga pendelegasian terjadi secara informal. Dengan adanya isu-isu tersebut, saya menganalisa menggunakan nilai rumusan masalah USG. U urgensi, S serius, dan G growth. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan administrasi. Untuk urgensinya saya beri nilai 4, seriusnya itu 4, dan juga growth-nya 4, sehingga totalnya 12, sehingga ranking-nya itu 4. Untuk isu masalah yang kedua, belum terpenuhinya jumlah SDM Linmas di Kelurahan Sartajaya. Urgensinya itu 4, seriusnya itu 3, growth-nya itu 4, dan totalnya 11. Hingga rankingnya isu masalah tersebut adalah dinilai 2. Untuk isu yang ketiga, ketidaksesuaian penandatanganan surat oleh pejabat yang tidak sesuai wewenang. Untuk urgensinya itu 4, seriously-nya itu 3, growth-nya itu 3, sehingga totalnya itu menjadi 10. Dan ranking permasalahan tersebut menjadi masalah ketiga. Tujuan inovasi perubahan ini untuk menertibkan administrasi kependudukan agar laporan kependudukan dapat tepat waktu dan akurat. Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini, saya membagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan off campus dan juga tahapan pasca pelatihan. Tahapan off campus dilakukan selama 60 hari. Seperti terwujudnya sistem pencatatan pelaporan administrasi kependudukan atau SIPAPAMIDUN di Kelurahan Sartajaya. Tersusunnya SOP, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan SIPAPAMIDUN di Kelurahan Sartajaya. Tersedianya pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan di Kelurahan Sartajaya pada bulan Juni sampai dengan 31 Agustus 2025. Dan yang terakhir, terwujudnya pencatatan pelaporan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat. Untuk tahap pasca pelatihan, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada jangka waktu pasca pelatihan. Pertama, mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan sistem administrasi kependudukan SIPAPAMIDUN menjadi sistem yang dapat diintegrasikan dengan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan yang mendukung tertib administrasi.
Yang kedua, tersedianya laporan pencatatan dan pelaporan kependudukan di bulan Desember 2025. Untuk yang ketiga, melakukan analisa dan evaluasi ANEP penggunaan Sipapamidon secara berkelanjutan. Nilai tambah bagi organisasi. Adapun nilai tambah bagi organisasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini dengan menggunakan atau dengan judul Sistem Pencatatan Pelaporan Administrasi Kependudukan di Golkar Sertajaya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan administrasi secara cepat, dalam hal ini mencatat dan melaporkan data kependudukan secara digitalisasi dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua stakeholder baik internal ataupun eksternal. Dengan adanya manfaat tersebut, memberikan manfaat bagi organisasi baik internal maupun eksternal secara memiliki keterkaitan pula baik langsung maupun tidak langsung dengan Astacita Presiden Republik Indonesia ke-8. Salah satunya yaitu Astacita poin 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan disabilitas. Dengan demikian, rencana aksi yang akan dilaksanakan memberikan manfaat internal dan eksternal secara berikut. Manfaat internalnya, pertama, memudahkan staf melakukan pencatatan pelaporan, lalu memudahkan staf menyusun administrasi. Ketiga, memudahkan pengawas dan pengendali dalam melaksanakan pencatatan pelaporan data kependudukan, lalu memberikan kebutuhan informasi data secara cepat dan kepada pimpinan terkait dalam kependudukan, dan sebagainya. Untuk manfaat eksternal, memberikan kemudahan informasi di data kependudukan kepada pihak terkait secara cepat. Dan manfaat eksternal yang kedua, pelayanan lebih cepat dan efisien. Ruang lingkup aksi perubahan ini akan dilakukan adalah berkaitan dengan administrasi laporan kependudukan melalui sistem pencatatan pelaporan administrasi kependudukan yang disingkat Sipapamidon di Kelurahan Sertajaya. Inovasi ini berdasarkan latar belakang dan permasalahan hasil USG tadi, maka inovasi rencana aksi perubahan yang dibuat adalah sistem pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan atau disingkat Sipapamidon menggunakan Google Form. Outputnya, sistem pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan di Kelurahan Sertajaya. Adanya SOP, sistem pencatatan dan pelaporan sistem kependudukan. Lalu rekapitulasi pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan. Lalu ada form isian administrasi kependudukan dalam bentuk Google Form, dan juga adanya surat keputusan Lurah Sertajaya tentang penggunaan Sipapamidon. Tata kelola sumber daya, di mana terbagi menjadi 3, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana. Untuk sumber daya manusia ada mentor yaitu Bapak Lurah Indra Irvana NPS STP, untuk kos Ibu Maisaro SPD, action leader saya sendiri Ahmad Tujen SPD MSI, dan dibantu oleh tim efektif. Untuk anggaran, di sini anggaran digunakan untuk pelaksanaan rapat, pembuatan surat-surat administrasi, sosialisasi, dan pembuat aplikasi dan dokumentasi. Untuk sarana prasarana, di sini digunakan laptop atau komputer, jaringan internet, smartphone, printer, ataupun alat tulis lainnya. Stakeholder didefinisikan sebagai perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Tahapan rencana aksi atau milestone. Perencanaan pada tanggal 27 sampai 30 Juni. Pengorganisasian tanggal 1 sampai 2 Juli 2025. Pelaksanaan tanggal 31 Juli sampai dengan 21 Agustus 2025. Tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025. Untuk pasca pelatihan, pengembangan sistem web, tersedianya laporan, dan melakukan analisa dan evaluasi. Tahap perencanaan tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2025. Pertama, tahapan kegiatannya mengumpulkan data di minggu pertama, dan outputnya yaitu berupa data survei dokumentasi, lalu melaporkan kepada atasan langsung selaku mentor mengenai rencana aksi perubahan. Di minggu pertama tanggal 30 Juni 2025, data pendukung dan dokumentasi. Tahap pengorganisasian tanggal 1 sampai 2 Juli 2025. Pembentukan tim efektif minggu pertama di bulan Juli, yaitu outputnya daftar hadir dokumentasi. Dan untuk yang kedua, penyampaian tahapan dan pembagian tugas kepada tim efektif.
Lalu yang ketiga, pembuatan surat perintah tim efektif. Untuk tahap pelaksanaan tanggal 3 Juli sampai 21 Agustus 2025, yang pertama adalah pembuatan SOP, lalu penandatangan SOP, dan pembuatan sistem informasi pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan si Papamidun pada minggu pertama di bulan Juli. Lalu menyusun buku panduan atau manual book, lalu pengesahan penandatanganan buku panduan manual book, lalu sosialisasi dan implementasi rencana aksi pada minggu kedua sampai dengan minggu ke-8 di bulan Juli. Dan outputnya yaitu berupa dokumentasi dan foto-foto si Papamidun. Tahap pelaporan. Tahap pelaporan berada di minggu ke-9, yaitu di bulan Agustus. Penyusunan laporan akhir perencana aksi, pembuatan video, pembuatan berita acara, penyerahan aksi perubahan, lalu melakukan pengembangan sistem berbasis web, tersedianya laporan, dan juga melakukan analisa dan evaluasi. Manajemen risiko. Pada aksi perubahan ini, beberapa saya melihat adanya risiko. Oleh karena itu, saya menggunakan beberapa strategi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman staf. Oleh karena beresiko SOP tidak dijalankan dengan baik dan pelayanan tetap tidak standar. Oleh karena itu, saya menggunakan strategi melakukan sosialisasi dan pelatihan internal secara rutin dan metode yang mudah dipahami. Untuk potensi masalah yang kedua, penolakan atau resistensi dari pegawai. Yang beresiko SOP tidak diterapkan secara konsisten. Strateginya, libatkan pegawai dalam proses penyusunan SOP sejak awal agar merasa memiliki atau sense of the belonging. Untuk potensi yang ketiga, itu waktu pelaksanaan RAP berbenturan dengan kegiatan. Beresiko kegiatan penyusunan dan sosialisasi SOP tertunda. Strateginya adalah menyusun jadwal kegiatan yang realistis dan melakukan organisasi yang dengan pihak lainnya. Dan juga risiko lainnya. Pada rencana strategi pengembangan kompetensi ini, mentor memberikan nilai 8,46 dengan kualifikasi baik, sehingga rekomendasi pengembangan diri adalah peserta perlu memberikan pengayaan dan pengembangan potensi diri. Rencana strategi pengembangan kompetensi, stakeholder action leader mengikuti webinar terkait inovasi aksi perubahan. Kebutuhan kompetensi minggu ketiga dan outputnya sertifikat. Lalu melakukan bintek si Papamidun di minggu ketiga untuk terampil dalam mengoperasikan aplikasi. Untuk yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan RW, di mana minggu ketiga dan minggu keempat, hingga outputnya masyarakat mengetahui dan memahami adanya inovasi pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan secara digital. Lalu untuk pihak RW memahami dan mampu menggunakan aplikasi. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dan juga Bapak Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.